Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira kepada para perantara agama kita yang telah memerantara agamanya Allah yang hak ini, dan juga talika pula atas kehadirannya untuk menyempatkan tolabul ilmi. Kami syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakillahu khairan. Langsung aja kita mulai supaya lebih menyingkat waktu. Halaman 4 Kitabu Manasikil Haji. Hadatsana Abul Abbas Muhammad ibnu Ayub, ambana Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Hakim, amba Ayub ibnu Suwaidin, sanala Auza'iyu an Muhammad ibnul Munkadir an Jabir radhiyallahu anhu. Qala berkata Jabir, Su'ila ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma barul haji, apakah barul haji, baiknya haji. Qala bersabda Nabi, itu amut to'am, memberi makan, watoyibul kalam, dan memperbaiki atau membagusi ucapan. Ini berlaku juga untuk umroh. Jadi yang dimaksud bagusnya haji atau bagusnya umroh, atau umroh yang mabrur, atau haji yang mabrur, itu adalah di samping ngikutin tata cara ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi, juga sehari-harinya itu amut to'am, kalau mampu, kalau Anda memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Memberi makan ini sesuai dengan kemampuannya, ya, bisa berupa uang, bisa berupa makanan, ya, itu bisa juga. Misalkan kita punya real yang berapa gitu, ada orang yang kira-kira perlu kita kasih, ya kita kasih. Nah, itu termasuk salah satu dari yang bisa membagusi atau yang bisa menjadikan haji kita mabrur atau haji kita bagus, ya, termasuk juga umroh. Dan juga memperbaiki ucapan. Jadi kalau kita mau melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya ucapannya supaya diperbaiki, artinya jangan sampai disamakan dengan selain haji atau umroh. Kalau kita misalkan kita dianiaya orang di sono, itu kita mendoakan jelek sama orang, itu nggak boleh ya? Kalau bisa ya kita doakan baik. Kesempatan kita berarti kan kita dikasih pisau nih. Nah, pisau ini kita gunakan yang baik-baik. Artinya kesempatan nih untuk doa untuk kita, untuk keluarga, untuk siapa aja, terutama mendoakan keimanan. Kalau doain dia jelek gitu. Kalau doain jelek ya kena jelek juga, tapi kan akhirnya kan kita nggak dapat sesuatu yang baik, ya, karena doanya sudah digunakan untuk yang jelek. Ya, semua doa akan dikabulkan sama Allah. Mau orang iman, mau orang yang tidak beriman, asalkan termasuk dia itu orang yang dianiaya, itu tidak ada tabir antara dia dengan Allah. Lah, kesempatan tidak ada tabir antara dia dengan Allah itu kita gunakan untuk kita sendiri. Contohnya misalkan ada aniaya dengan si A, kita doain jelek sama si A, bisa-bisa doa jelek itu menjebak kita. Kalau anak si A ini memang
nggak sesuai dengan apa yang kita persangkain. Nah, tapi kalau kita doakan baik, ya contoh misalkan doa baik, kita kan masih banyak dosa-dosa, kita minta ampun semua. Begitu kita dianiaya orang, pertama nih kalau kita nih kita minta ampun pada diri, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa. Kita kan masih banyak dosa-dosa. Ya itu kita pertama minta ampun. Yang kemudian minta surga yang tinggi. Ya, surga itu kan berarti kan pol. Sama-sama minta aja surga Firdaus ya kan. Kita masuk surga Firdaus kan termasuk pol itu kan. Iya kan ada dalil kita mendoakan orang itu sama aja mendoakan diri kita. Kalau misalkan mendoakan dia jelek, nanti bisa menimpa ke diri kita enggak kan? Kalau kita mendoakan orang baik, mudah-mudahan si A diberikan umur panjang yang barokah ya. Nah, kita diberikan umur panjang yang barokah. Mudah-mudahan orang diberikan sehat, rezeki yang berlimpah ruah, bisa pergi ke tanah suci Mekah Madinah. Kita juga mendapatkan, mudah-mudahan kamu juga. Tapi kalau mendoakan jelek, ya udah untuk orang-orang itu, doanya untuk orang itu. Nah, tapi kembali lagi kalau misalkan orang itu ternyata tidak sesuai dengan pikiran kita. Balik ke kita ya kan berarti ada resiko juga, ada persangka kita, ada yang memang ada miskomunikasi atau terjadilah sesuatu konflik sehingga dengan miskomunikasi itu akhirnya jadi saling persangka yang tidak sesuai sebetulnya. Ya, jadi sama-sama begitu mendingan doa yang baik. Kalau doa yang baik itu pertama apa? Kita minta supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah semuanya. Yang kedua, minta surga Firdaus. Kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak apa-apa, minta surga Firdaus. Kemudian kalau itu kalau bisa sih yang terakhir itu. Jadi kita doakan ya keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah, itu terutama supaya diberikan hidayah. Kan kalau keluarga kita dapat hidayah, kita jadi amal jariyah. Jariyah, kita punya keluarga, punya anak, jadi orang jamaah, ya berarti kita dapat jariyah dari anak itu kalau kita mati, sampai mati. Tapi kalau tidak mendapatkan hidayah, ya kita ya hanya di dunia saja. Tapi kalau dapatkan hidayah, maka diberikan, mudah-mudahan yang belum dapat hidayah supaya diberikan hidayah. Kemudian yang masih sekolah, ya udah bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang masih sekolah supaya diberikan kelancaran, yang sudah bekerja supaya diberikan kebarokahan. Ya, kemudian bisa netepi ibadah, bisa beribadah. Nah, baru setelah itu doa kita. Doa yang paling baik intinya apa? Dua. Satu, kita ini minta supaya dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua, minta derajat yang tinggi di surga. Udah situ pol itu. Pol-polnya doa. Adapun yang lain-lainnya ya nggak perlu kita detailkan, itu juga cukup dengan baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah itu luas. Wafil akhirati hasanah itu penutup doa. Itu kan termasuk surga yang tinggi. Waqina ada balas. Minta selamat dari neraka. Ketiga, doa itu sudah bagus. Dunianya baik, akhiratnya baik, selamat dari api neraka. Sudah pol itu. Bisa husnul khotimah. Yang susah kan kita kan nggak tahu mati kita ini nanti suul khotimah apa husnul khotimah. Nah, kita kan nggak tahu, ini masih kita belum meninggal. Nah, kalau kita pas meninggal kok tetap dalam hidayah Allah, berarti husnul khotimah. Nah, untuk bila min dalik, sampai kita ini keluar dari hidayah Allah, ya suul khotimah. Apakah kemungkinan kita bisa keluar itu ada besar. Ya, banyak kan dari teman-teman kita yang dulunya dapat hidayah sekarang nggak dapat hidayah. Jadi intinya ini dalil ini gampang, yang nomor 2 terutama, tapi prakteknya tergantung kita. Kalau kita memang benar-benar ingin mengharapkan haji yang bagus, kalau kita ingin benar-benar mengharapkan umroh yang bagus, ya kita harus bisa memperbaiki ucapan. Apalagi di situasi kayak gini, umrohnya kadang kita nggak siap untuk karantina, padahal nggak ada karantina, ternyata kita karantina. Waktu kita di sini sehat, ternyata nyampe di sana kita
dicek positif. Nah, itulah sabar ya. Umpama kita nyampe di sana ternyata kita ini sakit sampai selesai umpama umrohnya 9 hari sampai selesai itu selama sakit terus ya. Selesai pulang. Nah, itu sudah tulus pahala. Nah, itu yang menjaga ini untuk bisa mendapatkan pahala seperti itu. Kita harus bisa menjaga niat. Harus menjaga niat dan menjaga ucapan. Ya, kalau kita bisa menjaga pahala sama. Ya, itu kan bukan kehendak kita. Itu adalah kehendak dari Allah. Itulah jamuan Allah. Jamuan Allah. Allah memberikan kepada kita. Ya. Iya, ambil kopi. Oh, kopi ya. Memperbaiki ucapan itu bisa jadi kita gesekan dengan teman jamaah sendiri di tanah suci. Ya, itu bisa jadi. Nah, kita harus bisa menahan ucapan. Karena apa? Praktek di sana ini nggak gampang menahan ucapan ini. Kadang waktu kita tawaf ada orang yang nginjek kaki kita. Secara refleks. Iya. Itu kan, itu salah satu. Itu salah satu ini kan cobaan. Nah, ini cobaannya besar memang. Jadi intinya ibadah haji itu kita intinya harus bisa menahan. Artinya jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu. Meskipun itu kita berkuasa ataupun kita diberikan kemampuan untuk melakukan seperti itu, kita tahan. Harapannya apa? Ingin mendapatkan haji yang bagus atau ingin mengharapkan umroh yang bagus. Ya, termasuk nggak cuma waktu kita umroh atau haji atau di sana saja, termasuk di sini juga seperti itu. Ya, seperti itu ya kan. Emang masuk surga ini memang berat ya. Intinya apa? Harus bisa sabar, harus bisa menahan, harus tawakal, pasrah kepada Allah, banyak doa. Tapi kalau misalkan di sini kita katakanlah kategori orang yang temperamen, yang gampang marah, ini harus dipersiapkan betul-betul. Harus dijaga kelemahan kita itu seperti itu, jangan sampai mengurangi kemabruran haji kita, mengurangi kemabruran umroh kita. Kita lanjutkan. Akhbarana Isa ibnu Ibrahim ibni Masrudin qala hadatsana ibnu Wahbin an Makhromah an abihi qala berkata Abi Sami itu telah mendengar aku Suhaila ibna Abi Soleh, ada Suhail ibna Abi Soleh. Qala berkata Suhail, Sami itu mendengar aku Abi pada bapakku. Yakulu berkata Abi. Sami itu telah mendengar aku Aba Hurairah ya pada Aba Hurairah. Ini sahabat Nabi. Yakulu bersabda Nabi. Aba Hurairah menceritakan tentang sabdanya Nabi. Yakulu berkata Hurairah ya, bukan Nabi. Yakulu berkata Hurairah. Maksudnya Abu Hurairah menirukan sabdanya Nabi. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waftullah tamunya Allah. Salah satun 3. Nabi bersabda tamunya Allah itu ada 3. Siapa itu? Yang pertama Al-Ghazi, orang yang berperang. Orang yang berperang, jihad fi sabilillah. Yang kedua wal haju, dan orang yang haji.
Yang ketiga, wal mu'tamir, dan orang yang umroh. Nah ini. Jadi sabdanya Nabi, tamunya Allah itu ada 3. Yang pertama, orang yang berperang, jihad fi sabilillah. Zaman dulu perang menggunakan senjata. Tapi kalau sekarang sudah merdeka, nggak ada perang, ya perang dengan menahan hawa nafsu, menahan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan pelanggaran. Itu namanya jihad. Ya, termasuk kita berangkat ngaji, itu juga berperang, jihad, membela agamanya Allah. Berangkat untuk ibadah ke masjid, nah itu termasuk jihad, berperang. Bisa berangkat naik sepeda, atau jalan kaki, atau naik mobil, atau naik motor, nah itu namanya jihad sekarang. Ya, orang yang haji dan juga orang yang umroh, tamunya Allah. Nah kita yang namanya tamu itu ya mesti sama tuan rumahnya akan diberikan jamuan. Namanya orang namu itu sama tuan rumahnya, kalau memang tuan rumahnya itu ngerti, pasti akan ada jamuan. Jamuan itu berupa kasih makan, kasih snack, kasih minum ya. Nah, kalau itu tamunya manusia. Nah, kalau tamunya Allah, kita dikasih apa? Nah, ini Allah mengasihkan. Yang pertama, Allah menjanjikan pertama adalah pengampunan. Karena orang ibadah haji atau ibadah umroh antara umroh yang satu dengan umroh yang kedua, ini Allah mengampuni dosa-dosanya. Ataupun kita mulai dari lahir kita belum berangkat umroh, umur 50 tahun baru berangkat umroh. Lah, sebelum berangkat umroh itu kita melakukan pelanggaran apa? Pelanggaran dosa-dosa apa-apa semuanya lah, banyak lah. Nah ini begitu kita melaksanakan ibadah umroh, itu ibadah umrohnya saja nih, ini Allah mengampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya diampuni sebelum melaksanakan umrah. Berarti pol. Demikian juga haji. Nah belum lagi perjalanannya ini melaksanakan umroh itu ada perjalanan tawaf, ada sa'i. Nah, jadi setiap langkah oleh Allah ditulis pahala. Setiap langkah tulis pahala. Belum lagi kita berdoa di sana tempat mustajab. Itu jamuan Allah. Doa kita dikabulkan oleh Allah. Antum mana? Capek. Minum lagi lah. Jangan sampai kita yang di sini ini Mbak Nur ngantuk ya. Artinya Allah memberikan 3 karung besar. Satu berupa pengampunan, yang ketiga berupa derajat dan pangkat yang tinggi nanti di sisi Allah, yang ketiga doa kita dikabulkan oleh 3 hidangan Allah ya. 3 hidangan Allah itu yang kita alhamdulillah yang tidak ada di tempat lain. Lipatan pahalanya ini yang luar biasa. Kalau ibadah di tanah suci dilipatkan 100.000 kali. Kalau ibadah di Masjid Nabawi, kalau di tanah suci masih di Masjidil Haram dilipatkan 100.000 kali. Kalau di Masjid Nabawi dilipatkan 1000 kali. Nah, ini yang tidak ada di tempat-tempat lain. Adanya di kota suci Mekah dan Madinah. Nah, makanya kalau sudah nyampe sana ya kita sudah harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam urusan kebaikan. Akhbarana Muhammad ibnu Abdillah ibni Abdul Hakim an Suaibin al-Lais qala berkata Lais hadasana Khalid an ibni Abi Hilal an Yazid ibni Abdillah an Muhammad ibni Ibrahim an Abi Salama an Abi Hurairah an Rasulillah dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda Nabi, jihadul kabir
jihadnya orang tua, wassogir dan anak kecil. Biasanya kalau sudah anak ya kecil, tapi kalau nggak ada anak kecil kayaknya kurang lengkap ya. Namanya anak itu kecil. Tapi kalau anak aja kayaknya kurang lengkap ini. Makanya kasih dilengkapi anak kecilnya supaya tambah jelas nih. Wadha'ifi dan orang lemah. Orang lemah ini pengertiannya dalam dirinya itu ada sesuatu yang bikin terhalang. Contohnya pincang, orang buta, orang cacat, itu orang lemah. Karena fisik ya. Bukan karena ekonomi. Bukan karena ekonomi. Betul. Fisiknya lemah. Pincang, asam urat, kolesterol ya, gulanya naik ya kan. Kalau ini terangannya pincang, buta, termasuk cacat. Termasuk orang yang lemah, termasuk ini ada juga yang waktu kalau yang buta ini ada saudara kita ya, Pak Agustus itu kan penglihatannya juga kurang jelas ya, kalau melihat sesuatu itu kurang jelas ya. Itu juga perjuangannya lumayan berat juga. Kalau yang matanya buta atau yang kurang rabun, itu kalau ke toilet yang terutama yang berat kan repot kan, harus ada yang mendampingi. Makanya sampai supaya nggak nanti bolak-balik ke toilet pada waktu pelaksanaan umroh minumnya sedikit. Tujuannya apa? Supaya bisa melaksanakan umroh dengan sempurna, nggak bolak-balik ke toilet. Nah, termasuk faktor makanan itu juga mempengaruhi kita buang angin. Tentunya yang makanan yang pedas-pedas ya kan. Itu kan mengandung gas. Itu juga bisa kita bolak-balik kentut. Batal mulut. Kalau pas tawaf itu harus ngulangi, harus wudu. Pas tawaf itu harus wudu. Tapi kalau pas sa'i itu nggak apa-apa. Ya, makanya kalau kita mau melaksanakan ibadah umroh sebelum kan Ka'bah, Safa Marwah. Mama kita tawaf baru dapat satu, tiba-tiba kita buang angin. Ngulang lagi. Kita wudhu. Nah, kemudian kita ini untuk tempat kita tadi yang di mana? Kirain ngulang lagi dari satu. Enggak. Misalkan kita sudah dapat 5 nih, daripada buang angin ya kita ini pas di situ. Nah, nanti kita wudhu dulu, keluar masjid wudhu, atau kita cari tempat air jam-jam yang bisa untuk wudhu. Itu kan ada yang pakai keran itu, yang ada drum itu biasanya orang. Tapi sekarang sudah ada tempat wudhunya di masjid. Itu nanti ada tempat wudhunya. Wudhu dulu, biasanya kalau masih baru akan didampingin sama salah satu yang ikut ngawal di situ. Oh, itu Ka'bah itu adanya di dalam masjid ya? Dalam masjid lah, kalau kita mau wudhu ya kita masuk dalam masjid. Dalam masjid yang basement itu ada ini pintu-pintu yang memang tempat wudhu wanita ada. Keluar juga ada, keluar ada. Nah, kemudian makan supaya dijaga jangan yang mengandung gas ya kan. Kemudian minum kalau bisa jangan banyak-banyak. Iya. Itu kalau bisa jangan makan yang pedas-pedas ya kan. Kemudian yang panas-panas, yang mengandung kira-kira kita nggak cocok itu. Mendingan kita yang normal-normal saja. Kemudian jangan banyak minum. Kalau banyak minum resikonya nanti kita kencing. Kalau mau tidur aja ya kan. Selesai umroh nggak apa-apa minum yang banyak. Karena selesai umroh ya kan. Iya. Apalagi kita masih baru ya kan. Masih baru kan kita kalau mau ke toilet atau apa kan harus dikawal. Iya. Ya kalau ada yang ngawal, kalau nggak ada yang ngawal kita repot nantinya. Tapi kalau bareng-bareng biasanya ada yang ngawal. Biasanya saya yang bagian terakhir. Ada mutawif kan, mutawifnya ada sesuatu orang yang misalkan batal gitu, ya udah sama saya nih yang nemenin, ngambil wudhu dulu baru ngulangi lagi. Kalau nggak ditemenin
Kenapa tuh? Kan banyak hilangnya orang itu, tempatnya kan hampir sama, pintu itu sama semuanya. Jadi kita kadang bisa masuk nggak bisa keluar, keluarnya tersesat. Model pintunya itu sama semua. Pintunya Ya? sama, kadang kita bingung, Mbak. Bingung, Mbak. Iya, bingung. Makanya kalau Pakai Google Maps. kalau Pakai Google Maps. intinya kalau kita masuk di pintu berapa, keluarnya kalau bisa ya pintu itu. Tapi pintu itu ada nomornya. Ada nomornya. Ada nomornya. Ya udah dititani nomornya. Iya. Pokoknya jangan sombong aja. Gampang. Jangan ya pokoknya kita takabur itu kalau bisa di sana Hindari. jangan hindari. Di sana. Pakai Google Maps bisa kali ya. Bisa kalau Google Map. Tapi ya repot biasanya. Misalkan sana Mending. kan ini Nanti biasanya kalau umroh pertama itu memang bareng-bareng. Nanti kalau yang kedua itu kan baru lancar aja tahu bareng aja. Kalau di sana kalau belum tahu betul kondisinya ya kita bareng-bareng. Ke masjid juga bareng-bareng. Pedes. Jangan sampai ini masuk rekam. Pedes. Iya. Jadi yang kita pahami, kita bangga menjadi tamunya Allah. Kalau kita bisa ke tanah suci, berarti kita memang dikehendaki oleh Allah untuk datang ke sana. Diundang kita, diundang. Kalau kita Allah ngundang itu sak rezekinya, ya. Jadi sak rezekinya. Dilalahnya itu ada aja rezekinya yang bisa bikin kita bisa ke tanah suci. Nah, kita bersyukur. duitnya udah banyak tapi nggak ada keinginan. Itu karena memang belum ada ini, belum kerentek. Intinya belum ini, ada aja Belum sesuatu, diundang. belum undangannya itu Belum dapat undangan. luput terus ya kan. Yang penting itu ada hasrat. Perkara sekarang nggak punya duit, hasrat dulu, ingin dulu yang kuat. Nanti Allah ngasih cara. Nih kalau saya inginnya sih setiap tahun bisa berangkat umroh Ramadan sebulan. Itu keinginan saya ini sama istri. Nah, duitnya dari mana? Perkara duit urusan Allah nanti. Jadi Ramadan kan bulan Dan Maret iya, ya? ya bentar lagi deh. Bulan apa? Iya, bentar lagi udah berangkat Ramadan. Yang penting kita niatnya sudah dipasang. Perkara nanti tiba-tiba Allah kok gak mengizinkan, berarti kita sudah dapat pahala niatnya tadi. Enaknya di situ karena apa rumusnya itu kalau urusan kebaikan, niat itu sudah ditulis pahala. Niat aja berbolak itu. Iya. Niat bolak-balik berkali-kali. Iya, niat aja. Niat Ramadan sebulan ya udah niat aja. Perkara nanti kita dikasih rezeki berangkat, alhamdulillah kita bisa berangkat. Kok perkara kita ini kok terhalang, berarti kita sudah dapat pahala niat beribadah di bulan suci Ramadan di tanah suci Makkah Madinah. Akhbarana Muhammad. Sudah ya. Wal mar'ati dan perempuan. Ya, mar'ati dan perempuan. Al-hajju wal umroh. Al-hajju ibadah haji, wal umrotu dan ibadah umroh. Jadi jihadnya orang tua. Kalau orang tua kan nggak boleh jihad. Namanya fisiknya lemah kok jihad. Kan nggak boleh. Di rumah aja. Termasuk anak kecil nggak boleh jihad. Termasuk orang yang lemah tidak boleh jihad. Termasuk perempuan nggak boleh jihad. Lah jihadnya orang yang lemah, orang perempuan, anak kecil, orang tua adalah haji dan umroh. Sama dengan haji. Luar biasa. Jadi orang yang umroh atau orang yang haji itu artinya kita ini lagi dalam keadaan berperang. Jihad. Ya. Jihad ya, memerangi hawa nafsu kita untuk meraih pahala dan derajat yang tinggi besok di sisi Allah. Maka ya kita harus
harus bangga bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Mau bisa melaksanakan ibadah haji di situasi pandemi, alhamdulillah. Tidak di masa pandemi, ya alhamdulillah. Syukuri aja ya. Umpama kita sudah niat umroh, kemudian kok tiba-tiba mau berangkat umroh, nggak ada umur, itu sudah dapat pahala, kan sudah niat ya. Sudah niat umroh. Kalau udah keinginan, walau pandemi kayak walau gak pandemi kayak, kalau memang udah keinginannya panggilan nggak jadi halangan. Ada aja. Kalau sudah memanggil mah. Nggak nunggu ntar selesai pandemi, iya kalau selesai. Kalau nggak selesai pandeminya, Yang kembali lagi, ibadahnya? yang terpenting niat. Nah, kembali lagi, masih ada cara lain untuk meraih pahala, yaitu dengan cara niat dulu. Karena niat dalam kebaikan oleh Allah ditulis pahala, sama seperti kita mengerjakan, apalagi sampai mengerjakan ya, alhamdulillah. Ibadah Allah itu beda, hitung-hitungannya beda. Kalau itu ketika manusia, kalau belum berangkat umroh, nggak dapat pahala umroh. Kamu sudah mati kok dapat pahala dari mana? Tapi karena dia sudah niat, meskipun dia sudah mati, sudah dapat pahala. Atau kita sakit, terkapar di rumah sakit, pas waktu umroh kita di rumah sakit, nggak boleh sama dokternya, karena memang kondisi kita lemah. Sudah dapat pahala. Beda ya. Makanya kita ini ya alhamdulillah aja. Apapun yang terjadi alhamdulillah aja. Nah, disitulah memang Allah menghendaki kita dikasih enak. Orang dikasih enak kok tidak mau, malah cari yang susah ya. Dikasih enak apa? Makanya kembali lagi alhamdulillah. Apapun yang terjadi alhamdulillah. Berikan sehat bisa berangkat alhamdulillah. Sudah kita niat kemudian tiba-tiba sakit nggak berangkat umroh. Ya alhamdulillah dikasih enak. Satu, diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, sudah mendapatkan pahala. Karena niat, sudah niat. Jadi nggak ada istilahnya kata jatuh ya. Jatuh artinya jatuh kalau aku nggak mengerjakan ini, kan saya nggak sakit ya, karena ini jadi sakit, saya nggak ada. Itu namanya tidak percaya dengan qadarullah. Hadasana Bakru ibnu Isa, hadasana Abu Awana, hadasana Atha ibnu Sa'ib, an Abi Zuhair, an Abdillah bin Buraidah, an Abihi, qala berkata Abi. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nafaqatu biaya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu dalil ini. An-nafaqatu biaya fil haji, di dalam haji, kan nafaqati sebagaimana biaya fi sabilillah, di dalam sabilillah, bisabain mi'ati di'fin, bisabain dengan bisabain mi'atin dengan 700 di'fin lipatan. Biaya yang kita gunakan, nafkah biaya yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah haji, termasuk juga umroh, itu seperti biaya sabilillah ya, dengan lipatan 700 lipatan. Berarti pahalanya sama dengan kita mengeluarkan biaya dikali 700. Umpama biayanya sekarang kan 28 ya kan, 28 juta. Nah, itu kan yang ini belum dilipatkan. Nah, kalau dilipatkan berarti dikalikan 700. Seperti kita mengeluarkan 28 kali 700. Jadi lipatannya 700 kali lipatan. 700 kali lipatan. Berarti ya alhamdulillah kan, berarti pahalanya lebih besar lagi, dilipatkan lagi. Nah, jadi artinya apa? Nah, ini kabar gembira bagi kita yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Kenapa? Biaya yang kita keluarkan itu oleh Allah dilipatkan 700.
700 lipatan. Pahalanya itu loh. Pahalanya itu dikalikan 700. Jadi biaya. Katakanlah ya, supaya hitung-hitungannya gampang. Umpamanya biaya haji itu 1 juta ya. Berarti kalau dilipatkan 700 sama dengan kita mengeluarkan 700 juta. Sama dengan mengeluarkan 700 juta untuk sabilillah. Dilipatkan pahalanya 700 lipatan biayanya. Itu biayanya ya, belum pahalanya ya. Kalau pahalanya nanti beda lagi. Baru biaya yang kita keluarkan. Artinya apa? Artinya ya kita ya nggak usah kita sesali atau kita ratapi. Kalau kita sesali kita ratapi ya berarti kita beda lagi. Berarti apa namanya, niat kita sudah beda. Niat kita beda. Niat kita karena Allah, ya udah. Apalagi kita sudah tahu dalilnya ini. Ya, biaya yang kita keluarkan dikalikan 700 lipatan ya alhamdulillah. Ini biaya yang apa namanya untuk ibadah haji ya, atau ibadah umroh. Ini dari Allah langsung ini. Jadi kemurahan langsung dari Allah. Ada promo. Ayo haji, ayo umroh. Biayamu tak lipatkan pahalanya nih 700 kali, ini promo ya. Masa promo besar-besar enggak diambil ya. Nah, ini orang yang pintar, orang yang cerdas ya, kalau ilmunya apalagi ya semangat. Semakin besar ya dikalikan lagi, besar lagi. Umpama biayanya tambah karantina ya tambah lagi biayanya karantina. Sediakan uang 30 untuk karantina itu katakanlah 15 juta, ya udah tambah lagi dikalikan lagi. Senang-senang aja ya. Yang penting ada. Karantina kita anggap itu. Iya, ya sodako ya ini. Ya jangan disesali. Aduh, jatuh, ya kan, apa ini ya? Atau marah-marah gimana ini? Ya usah marah-marah, itu memang sudah sistem dari Allah seperti itu. Kalau zaman dulu Nabi itu mau umroh, mau haji tertahan, nggak boleh masuk ke Mekah oleh kafir Quraisy. Karena memang pada waktu itu Mekah dikuasai oleh kafir Quraisy. Dengan akhirnya kan perjanjian Hudaybiyah kan. Nah, kemudian dia bisa melaksanakan tahun depannya bisa melaksanakan ibadah haji. Hajinya Nabi meskipun di tanah sudah Nabi di Mekah, penduduk Mekah, hajinya Nabi itu 1 kali. Hajinya Nabi itu 1 kali, umrohnya 2 kali. Nah, ini selama hidupnya. Cuma 1 kali. Haji 1 kali. Nah, ini ya termasuk ya memang itu hidangan dari Allah yang memang seperti itu ya, kita ya syukuri aja. Nanti ada itu apa namanya pembahasan hadis ya lebih lanjutnya tentang haji Nabi itu berapa kali, umrah berapa kali, nanti ada. Hadatsana Abu Muawiyah sana Muhammad ibnu Ishaq an Jamil ibni Abi Maimunah an Atha ibni Yazid al-Laisi an Abi Hurairah. Qala berkata Abi Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kharaja hajjan, man barang siapa kharaja yang keluar hajan ya untuk melaksanakan ibadah haji, ini keterangannya ini catatannya tuh entah sudah berikhram atau yang belum, artinya sudah melaksanakan pakai ikhram sudah mengambil niat. Orang kalau mau ibadah haji atau ibadah umroh itu harus niat mengambil niat sekaligus pakai ikhram, yaitu di apa namanya kalau di orang Indonesia kalau niat umrohnya itu yaitu di Yalamlam.
Ya, kalau di Madinah mikotnya nanti niatnya di Bir Ali. Man barang siapa kharaja yang keluar hajan famata maka mati. Sudah pakai ihram, sudah ngambil niat, kemudian mati, kata Allah, menulis Allah lahu bagi orang ajrul haji, pahala haji ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Pol nih pahalanya. Jadi orang haji kan, haji itu mulai tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari haji itu. Tanggal 8 berangkat dari Mekah, lah kemudian tanggal 9 ini di Arafah, tanggal 10 lempar jumroh, nah, tanggal 11 lempar jumroh lagi, 11, 12, 13, jadi 6 hari. Pas tanggal 8 kita keluar, tiba-tiba kita mati, ya maka ditulis pahala haji sampai hari kiamat. Jadi pahalanya pol ini manur, sampai tulis hari kiamat. Waman kharaja, dan barang siapa yang keluar mu'tamiron ya, umroh, keluar untuk melaksanakan ibadah umroh, famata maka mati. Kataba menulis lahu bagi orang ajrul mu'tamir, pahalanya orang yang umroh la yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Nah ini, jadi mau entah itu sudah pakai ihram, mengambil niat atau belum, jadi keluar mau umroh, keluar dari hotel, sudah mandi besar, kemudian mau mengambil mikot, nah, tiba-tiba serangan jantung, ya, akhirnya meninggal. Maka ditulis pahala umroh sampai hari kiamat, umroh terus sampai hari kiamat, pahalanya pol. Ya. Waman kharaja, waman dan barang siapa kharaja yang keluar, gozian perang, keluar berperang, perang dalam urusan agamanya Allah, famata maka mati, kataba menulis lahu bagi orang ajrul ghazi, ajro pahalanya, al ghazi orang yang berperang, ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Nah ini, jadi kalau kita kemudian niat kita keluar dari rumah berperang, maka kita sudah tulis pahala perang. Seandainya kita mati, maka mati tulis pahala mati berperang sampai hari kiamat. Ini maksudnya pahala perang ya, bukan pahala mati syahid. Pahala perang, pahala perang terus. Jadi gak ada berhentinya, tiap hari perang terus pahala sampai hari kiamat. Ya, niat berperang, kemudian kita mati, ya, terbunuh, atau sebelum berperang kita sudah mati duluan, ya, belum perang ini, tiba-tiba sudah mati duluan, ya, mendapatkan pahala perang terus sampai hari kiamat. Kalau niatnya untuk haji, mati ya ibadah haji terus sampai hari kiamat. Kalau niatnya umroh, tiba-tiba mati, pahala umroh terus sampai hari kiamat. Nah ini pahalanya pol. Alhamdulillah. Satu hadis lagi ya? Oh sudah ngantuk. Kopinya diminum. Kalau bisa, kalau pas ini kan saya libur Mas Tato, jangan seminggu sekali deh biar cepat kapan. Iya nggak apa-apa, tinggal nanti telepon aja. Kalau kita lagi di rumah, insya Allah lah. Ya. Hadatsana Abu Ali
Ilmu itu Mbak Nur kalau kita Kalau gini, kalaupun pas saya nggak ngapa-ngapain nih jam sekian pakai Zoom, pakai apa WA. Google Meet, pakai WA bisa, WA bisa. Ya tetap lagi. Bisa. Nganggur nggak? Gitu. Iya, Jam sekian, bisa. Pakai WA bisa. Gampang pakai WA. WA kan sekali datang. Gitu. Iya, sama aja online sama offline. Kalau ini kan offline. Hadatsana Abu Ali Al-Hafidhu sana Muhammad ibnu Husain ibni Hafsin Al-Khosamiyu sana Ali ibnu Sa'id ibni Masrukin Al-Kindiyu sana Isa ibnu Sawada an Ismail ibni Abi Khalid an Zadan qala berkata Zadan marido sakit Ibnu Abbas marodon dengan sakit sadidan yang sangat. Ini diceritakan siapa itu Ibnu Abbas itu diceritakan lagi sakit keras. Diceritanya Ibnu Abbas itu sakit keras. Fada'a maka memanggil ya, Ibnu Abbas waladahu pada anaknya akhirnya dipanggil semuanya, mungkin takut mau meninggal ya, jadi mau wasiat nih ayo panggil, ayo sini semua anak-anakku sini semuanya. Fajama'ahum maka mengumpulkan Ibnu Abbas Fajama'ahum maka mengumpulkan Ibnu Abbas pada mereka anak. Akhirnya Ibnu Abbas kumpulkan semua anak. Misalkan anaknya 10 nih, ayo sini semuanya, saya akan berpesan, saya akan kasih ilmu nih mumpung saya masih hidup. Karena kalau saya sudah meninggal, ilmu ini nggak akan tersampaikan. Akhirnya tidak diketahui. Supaya ilmu ini bisa tersampaikan sebelum saya meninggal, ini saya kasih ilmu tentang sabda Nabi. Qala berkata Ibnu Abbas, nah, setelah anak-anaknya kumpul semuanya, akhirnya dia bercerita, sami tu mendengar aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu bersabda Nabi, man hajja, man barang siapa hajja yang haji bi Makkata dari Mekah. Bi Makkata dari Mekah masyian dengan jalan kaki. Nah, yang dikenal dengan nama haji masyian. Haji masyian itu artinya jalan kaki. Kalau yang naik bis namanya rokiban, haji rokiban, naik bis. Jadi dari Mekah itu naik bis menuju Madinah, menuju Arafah, naik bis. Kalau jalan kaki, kalau yang masyian dari Mekah menuju Arafah, dari Mekah. Ya tadi kayak saya latihan itu dari sini Tanah Abang itu masih jauh lagi. Ya waktu mau berangkat haji kan, ayo kita test drive mau berangkat haji nih, kita jalan yuk ya, dari rumah jalan kaki ke Tanah Abang. Nyampe? Ya nyampe, tapi ya lumayan. Jalan kaki ternyata jauh juga Tanah Abang. Itu masih kurang jauh. Tapi kita jalan masih kurang jauh. Jadi tapi jalannya nggak capek karena berhenti. Misalkan jalan capek berhenti. Gimana? Lanjut. Kan rombongan itu. Kasihan. Jadi enak rame-rame jadi nggak capek. Jadi makanya haji masyian ini bawa tas ransel. Makanan. Ya ada makan ya camilan ya, terus minum ya. Ransel. Jalan, ternyata banyak juga yang masyian. Kalau masyian kan nggak ada macet. Kalau naik bis macet. Emang di sana ada macet? Lah kan tempat ini orang sak dunia.
sak dunia ya otomatis macet ya kan. Cuman ya gitu, kalau jalan kaki ya lumayan. Tapi pahalanya beda. Ini barang siapa yang haji di Makkah dari Mekah masyian dengan jalan kaki hatta sehingga yarji'a kembali ila Makkah pada Mekah. Jadi orang haji itu berangkat dari Mekah menuju Musdalifah. Berangkat tanggal 8. Tanggal 8 berangkat nih. Nah, dari Mekah nih starting. Niatnya bagaimana? Ya niatnya melaksanakan ibadah haji ya kan. Mandi besar. Nah, kemudian setelah mandi besar ke Mekah. Dari Mekah, nah kemudian melaksanakan tawaf. Nah, kemudian baca niat ya. Niatnya ke menuju niat labbaik Allahumma hajjan. Mana tadi? Masya dengan jalan kaki hatta sehingga yarji'a kembali ila Makkah pada Mekah. Jadi ngambil mikot dulu kalau Mekah itu di Tanim ya. Mikotnya di Mekah di Tanim. Dari Tanim kemudian menuju niat-niatnya umroh itu dilafalkan ketika mengambil mikot, starting mengambil mikot. Kalau di Mekah itu ada di Tanim, ada di Ji'rona. Ada di Tanim, ada di Ji'rona. Ambil mikot, di situ kita pertama mikot itu tempat starting mikot. Nah, kalau dari Madinah, nah itu mikotnya dari Bir Ali. Misalkan kita mau haji nih, kita dari Madinah nih. Nah, otomatis dari hotel keluar sebelum keluar itu kita mandi junub, kemudian kita menuju tempat mikot di Masjid Bir Ali kalau di Madinah. Nah, di situ kita sholat sunnah dulu 2 rakaat. Nah, kemudian membaca niat niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Kalau umroh labbaik Allahumma umrotan. Nah, di situ kita membaca talbiyah terus sampai ke Mekah. Nah, di Mekah kita tawaf ya. Setelah salat tawaf kemudian kita menuju ke Musdalifah. Mau menuju ke Arafah. Nanti kan tanggal 8 nih starting berangkat menuju ke Mekah. Nah, menuju Arafah untuk mengambil wukuf. Nah, mengambil wukuf di Arafah. Nah, mengambil wukuf di Arafah. Nah, kemudian nanti pas tanggal 9 di Arafah, nanti wukufnya nanti pas tanggal 8 ya. Nanti di Arafah itu sebelum subuh biasanya sudah nyampe. Tanggal 8 ya berangkat nih ya. Tanggal 8 berangkat. Nanti subuh tanggal 9 subuh itu sudah nyampe di Arafah, padang Arafah. Nah, padang Arafah nanti wukufnya yaitu nanti pas jam 12 malam. Siang. Ya, kan nyampe subuh. Tanggal 8 kan nyampe, tanggal 9 subuh sudah nyampe di Arafah. Nah, nanti pas antara subuh sampai jam zuhur itu kita nunggu istirahat. Nah, nanti pas pas jam 12, nah itu kita sholat zuhur, kemudian ada khutbah Arafah. Nah, setelah itu kita doa. Nah, di situlah tempat mustajab di padang Arafah itu. Makanya kalau orang haji itu doa, nah itu nanti doanya dibacakan pas wukuf di Arafah. Nah, wukuf Arafah itu mulai matahari tergelincir sampai matahari terbenam. Nah, itu wukuf pada waktu itu tempat mustajab. Nah, disitulah
orang-orang yang haji mau sakit harus digotong ke situ sampai ke Arafah. Karena orang haji syarat mutlak harus wukuf di Arafah. Ya. Tuh, umpama kita sakit, kemudian pas lempar jumroh Aqobah, ya. Kan ini kan dari 9 tanggal 9 menuju ke Arafah. Menuju kemana? Ke Mina. Mina, tempat lempar jumroh kan di Mina. Nah, ini nanti pas di sini takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas di sini takbiran, orang yang haji itu lempar jumroh Aqobah. Nah, itu nanti pas di Musdalifah itu kita disunahkan untuk mabit. Mabit itu berdiam, atau kalau zaman dulu itu diam tidur sebentar ya. Sak liepan, yang penting kita bisa tidur sambil mengambil batu kerikil sebanyak 7. Nah, itu kemudian pas waktu duha, habis sholat subuh, kira-kira sudah matahari sudah muncul, baru kita geremet-geremet nih jalan tunuk menuju Mina, tempat lempar jumroh Aqobah. Lempar satu jumroh satu tugu, cuman jumroh Aqobah aja yang dilempar. Nah, selesai ini tanggal 10. Ngapain selesai lempar jumroh? Selesai lempar jumroh ya kita ini langsung tahallul. Tahallul itu ini cukur. Nah, cukur. Kalau perempuan? Ya cukur juga. Cukur juga. Cukur juga. Cukur dulu. Nah, kemudian nanti pas mau pulang itu ada kewajiban untuk tawaf ifadah. Jadi setelah lempar jumroh Aqobah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf haji. Tawaf haji itu wajib hukumnya. Tapi ini tawaf sama sa'i. Bukan tawaf sunnah tapi tawaf ifadah, tawaf dengan sa'i. Kalau pas berangkatnya mau menuju Mekah itu kita sudah sa'i, berarti pas waktu tawaf ifadah itu nggak usah pakai sa'i. Tapi kalau pas berangkatnya itu kita nggak pakai sa'i, nanti pas tawaf ifadah harus sa'i. Nah, setelah selesai itu berarti kita sudah selesai, sudah haji. Ya, sudah haji. Nah, sudah bisa dipanggil Pak Haji. Sudah bisa dipanggil Bu Haji. Wah. Ada orang yang sudah haji kalau nggak dipanggil Pak Haji marah-marah. Oh, dipanggil Bu Haji dipanggil biasa aja marah-marah, ya nggak usah seperti itu, sama aja. Kalau bisa ya nggak usah dipanggil apa-apa. Prosesi ibadah bukan kuliah ibadah haji itu. Tapi di Mekah sendiri orangnya manggil haja. Iya, kalau orang Mekah manggil orang di Indonesia itu haja, nggak tahu namanya ya dipanggil haja ya. Di kusnutun pilahnya dia sudah haji, makanya dipanggil haja. Kusnutun pilah aja kapan-kapan. Iya, ini sudah haji. Meskipun kita belum haji, panggilannya haja. Haji, haja. Ya. Torek. Minggir, torek. Jangan ini. Minggir, jalan. Jangan duduk di tengah jalan. Ada orang kalau yang tukang nyapu kan kadang mau nyapu terhalang. Ngepel kan pakai motor itu. Pakai motor roda 3 itu. Haja. Tong. Orang sholat ya gura ya kan. Kadang sudah sholat gitu sudah dibatalin. Sudah mau dipel udah langsung dibatalin. Diusir. Ya. Nah, nanti tanggal ini kan 10 kan? Lempar jumroh kan? Tapi itu setelah cukur ya. Cukurnya pas tadi ini. Pas lempar jumroh Aqobah, itu sudah cukur. Baru kita tawaf ifadah. Ke Mekah itu melaksanakan tawaf ifadah.
Itu wajib itu tawaf ifadah itu. Kalau kita belum tawaf ifadah ya belum haji. Kayaknya kalau kayak gini mah ditulis urut-urutannya ya. Nanti gampang, prakteknya gampang lebih.